Kata ini cuma bosku aja jadi pendeta sendiri, tapi dia mendengarkan aja dulu begitu. Dia Ya, nanti ngomong, pendetanya kalau mau bertanya silakan, atau mau masuk silakan, Bunda. Ya. Baik, saya tanggapi Ya. dulu lah pernyataan Bang Zuma tadi. Bisa kan? Oh, Iya, oke, silakan, lanjut, silakan, lanjut. silakan. Oke, silakan. Ya. lanjut. Jadi pernyataan Bang Zuma tadi satu, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan. Begini, saya memberi penilaian bahwa Al-Quran wajib dipertanyakan dan diragukan. Kenapa? Dasar saya apa? Yaitu sebelum dibukukan dan sejak Nabi Muhammad kalian sudah wafat, sudah meninggal, itu kan ada jeda yang kalian sebut sebagai dihafal. Nah, dalam proses penghafalan itu kemudian dibukukan. Pada saat pembukuan dari hafalan-hafalan tersebut, itu sangat berkesempatan sekali, sangat kemungkinan sekali untuk ditambah dan dikurangi. Bisa saja sebenarnya kita itu adalah Tuhan, bisa dikurangi. Itu contoh ya, itu contoh. Tapi itulah contoh. Gitu. Yang kedua, saya mau menanggapi pernyataan ayat tentang Paulus tadi, bahwa setan ikut berkampanye. Coba bacakan ayatnya yang benar. Itu benar-benar dari Alkitab. Karena selama saya menjadi Kristen, itu nggak ada di dalam Alkitab. Setan berkampanye, nggak ada itu. Gitu ya. Boleh saya baca? Gitu dong. Ya baik, gini. Sebelum Anda baca, saya minta bukan hanya satu ayat, tapi 2 ayat sebelumnya dan 2 ayat setelahnya itu digabung. Harus dibaca 5 ayat. Silakan. Baik. Jadi di Kalau dalam bisa on cam sambil membaca. nggak usah terlalu banyak. Paulus juga kalau nggak tahu mukanya kok. Kau imani aja bukunya. Kisah Para Rasul 16 tertulis di sana dengan sangat jelas. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Dia mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Theos yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh jahat itu, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Nah, ini bukti. Yang berteriak orang-orang ini, Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini siapa ini? Paulus dan itu kan- iblis. Satu, sabar Itu udah dulu. jelas satu yang tadi. Sabar dulu, Bang. Dari yang pertama. Sabar. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti Paulus ini sudah dibimbing, dan di dalam tubuhnya sudah diakui ada seorang iblis. Menurut Bible, menurut surat Paulus 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus ada dalam dagingnya iblis. Yesus menubuatkan di dalam Matius 12 nomor 43. Saya baca ya. Habis itu Anda tanggapi sampai Anda puas. Matius 12 nomor 43 sampai 45 dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ini roh jahat tadi kan Paulus akui ada dalam dirinya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah. Sabar. Melebar kemana-mana nih. Sabar. Iya, saya Melebar kemana-mana jadinya. Sabar. Saya akan buktikan bahwa yang kalian terima itu bukan dari Yesus tapi dari setan. Sabar ya. Sabar. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah iblis ini dan mendapati rumah itu kosong. Maksudnya orang yang tadi bertobat ini bersih dan rapi.
Lalu iblis keluar dan mengajak 7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di dalam tubuh manusia tersebut. Maka akhirnya keadaan manusia itu lebih buruk dari keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku dengan angkatan jahat ini. Jadi ada orang seangkatan Yesus yang kerasukan iblis, 8 roh iblis, dan Paulus mengaku pada dirinya ada iblis. Oke ya? Jadi iblis yang memberikan 13 surah kepada Paulus itu. Silakan. Jadi nggak nyambung ini lari ke Matius sama ke Ya, Yesus menubuatkan ada orang seangkatan dia kerasukan 8 roh jahat, dan dia adalah angkatan jahat. Siapa dia? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi? Baca. orang Farisi banyak lah, masa satu aja. Yang mendirikan agama dan mengajak orang menyembah kepada mantan mayat siapa? Ada orang Farisi selain Paulus? Paulus tidak ada mendirikan agama. Abang framing gitu. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Dia menyesatkan itu karena dia udah masuk ke Kristen, Ya. dia udah percaya sama Tuhan Yesus. Baca Kisah Para Rasul 24 dari nomor 5. pemahamannya Paulus pendiri orang Farisi Kristen. menyesatkan gitu. Iya, Paulus memang menyesatkan memang. Memang Paulus Menyesatkan bagi kaum Yahudi, bagi kaum Farisi. Lah, Karena sekarang Kristen Yesus dengan Yahudi tidak akan sejalan kan Yesus gitu. Yesus mengajarkan Kristen atau mengajarkan Yahudi? Macet. Yang pengikut Yesus itu yang Kristen itu. Ya, saya tanya, Yesusnya. Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Yudaism atau mengajarkan orang untuk menjadi Kristen? Jujur. Yesus sebagai seorang lahir Macet. dari turunan Macet. Yahudi, dia membaca kitab Yahudi karena kitab Injil belum. Tepuk tangan kalau gitu. Berarti Yesus adalah penganut Taurat. Siapa yang mengajarkan kalian menjadi penganut perjanjian baru? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Gini, satu-satu dari pertanyaanmu biar kita clearkan. Ya, Biar kami silakan, tanggapi dulu. silakan. Jangan Yesusnya mengajarkan Yudaism atau Yesus mengajarkan Kristen? Jawab. Satu lagi saya mau minta Bang nanti Juma dulu ke memberikan situ. dalil Karena ayat Nanti dulu. sebelumnya kau sebutkan Utus Roh Kudus itu. Nanti dulu, iya, silakan. Kita bahas dulu ayat sebelumnya. Silakan. Yang pasti yang kau bilang Yesus tadi. bukan Kristen, dia adalah Yudaism. Silakan. Jadi yang kau bilang tadi, ketika ada iblis di hati seseorang, orang Farisi, dan dia keluar, tapi dia mendapati hati yang dia tinggalkan itu kosong, maka dia mengajak 7 iblis yang lebih jahat Iya. dari dirinya. Yes. Artinya itu adalah perkataan Yesus ketika memberi perumpamaan terhadap kepada seseorang yang jahat, Yes. lalu dia bertobat, tapi dia tidak punya Tuhan di dalam hatinya, maka iblis akan kembali lagi ke dalam hatinya. Betul. Dia akan menjadi penjahat lagi. Itu artinya. Angkatan itu Yang angkatan apa? Angkatan apa? Jangan melebar kemana-mana. Kita Jangan fokus melebar satu ayat kemana-mana. Itu dijelaskan. Demikian juga berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat itu? Orang yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu cara dulu. belajarnya. Tidak. Itu Baca itu Bang Juma baca framing nomor itu. 38-nya. Bang Baca Juma nomor tafsir 38-nya. sendiri itu. Pada waktu Di itu dalam Alkitab itu. saya bacakan. ada banyak Jangan ditafsir. perumpamaan. Jangan ditafsir. Saya bacakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, ya paman, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini tanda untuk siapa ini? Kebangkitan hari ketiga ini tanda untuk siapa? Jawab. Kan sudah jelas kalimat di awal itu. Orang Farisi meminta tanda. Kemudian Yesus tanda. menjawab angkatan ini. Yang disebut Tanda jahat, angkatan kan? adalah orang Farisi itu. Betul. Orang Farisi yang meminta Dengar tanda dulu. itulah yang disebut angkatan. Masya Allah. Betul. Pintar juga anak ini. Nah, sekarang
sekarang bukan yang apa? tanda simbol atau keadaan sebagai tanda yang diberikan kepada angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Betul atau betul? Loh, Loh, yang begitu orang saja Farisi minta kok tanda bingung. bukan dalam bentuk tanda salib, bos. Begini sebenarnya. Saya ulang dulu, saya ulang. Angkatan jahat diberi simbol pada hari ketiga keluar dari kubur. Betul? Biarkan saya jawab, Anda diam. Boleh? Baik, Paman, silakan. Jadi orang Farisi meminta tanda. Tanda yang mereka sebut tanda adalah bukan tanda salib, bukan tentang tetapi mukjizat. Itulah yang mereka sebut tanda. Kau kalau Kaumnya membaca Nabi- satu ayat, kau akan bingung. Gitu. Kaumnya Nabi Kalau Yunus, mungkin satu ayat, kau akan bingung. kaumnya Nabi Gitu dia. Yunus menjadikan ikan sebagai simbol. Kaumnya angkatan jahat menjadikan salib sebagai simbol. Ingat ya, salib itu lambang pertamanya ikan. Nah, sekarang Anda lihat yang diberikan simbol 3 hari 3 malam ini angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan Saya tidak jahat. mau menanggapi karena Angkatan Anda melibat kemana-mana. jahat. Kenapa? Itu tuh sudah tertulis. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan Itu satu orang tanda Farisi. apapun. Itu yang dimaksud adalah orang Farisi, bos. Oke, Filipi 3 nomor 5, aku adalah Jangan orang lompat-lompat, Farisi. Bang Juma. Bang Juma ini Ya kan, lompat-lompat. Jadi Kan saudara nggak ini enak berkata dialog kayak gini. itu simbol untuk orang Orang dewa. Farisi. Paulus orang Farisi. Lari sana, lari. Filipi 3 nomor 5. Aku ini Paulus, aku adalah berdarah Farisi. Tergenapi kan? Jadi begini Orang ya, bertobat. saya Paulus sebagai bertobat. orang Kristen, Lalu setelah Saya sebagai bertobat setia kepada hukum Saya Taurat. sebagai- Lalu setelah dia Begini tidak setia semua. kepada hukum Taurat, dia 2 kali lebih jahat dari tadi. 2 kali lebih jahatnya di mana, Bang Juma? Dia nggak pernah membunuh setelah bertobat. Bukan seperti Nabi. Jadi Nabi malah berperang, beda kan? Paulus akui itu di dalam suratnya sendiri. Bang Juma, Hmm. beda Paulus sama Nabi. Kalau Nabi setelah Nabi malah berperang. Kalau Paulus setelah Nabi nggak ada membunuh, nggak ada berperang. Paulus itu nabi, Cak Ayu. Kalau dia bukan nabi, nabi, lalu dari rasul, mana rasul. surat-suratnya dia dapat? Dari mana dia dapat surat itu? Paulus Kalau itu dia rasul, bukan nabi. bukan Nabi. Nah, Rasul dengan itu. Anda mengakui dia rasul, berarti dia nabi. Beda pemahaman rasul sama Nabi. Itu menurutmu. Dalam konteks Itu menurutmu. kekristenan, Nabi sama Rasul itu beda. Rasul itu murid-murid Yesus itu Rasul. Kalau Dari Nabi mana itu, Anda mengambil kata rasul? Bukan. Dengan definisi begitu. Dari mana? Dari mana Anda mengambil catatan itu? jangan Terkait dengan samakan pemahaman dalam apa pemahaman Muslim sama Iya, saya kekristenan. tanya Beda itu. dari mana Anda mengambil istilah rasul ini? Kembalikan kepada pokoknya. Asalnya rasul itu adalah kata siapa Yesus rasul yang itu diutus adalah itu murid? Kata siapa rasul itu murid? Termasuk Kata siapa rasul itu murid? Paulus. Kata Rasul siapa? itu adalah nabi Ini yang paksakan pemahaman Islam, diutus. saya bahkan pemahaman Kristen jadi kacau. Nabi itu adalah Kalau rasul. dipaksakan pemahaman Muslim ke Kristen kacau jadinya. Rasul adalah nabi. Nabi belum tentu rasul. Tapi itu kan rasul pemahaman sudah pasti Islam nabi. abad 7 ya. Jum. Itu kan pemahaman Islam abad 7, kami hormati itu. Ya, dari mana Anda mengambil kata rasul? Harus kembali dong pada pokoknya. Dari KBBI Bahasa Indonesia. KBBI rasul itu apa? Buka, coba. Buka. Pakai Orangnya matamu. KBBI. Iya, Nah, sekarang coba kita buka. bahasa aja. Pakai matamu. Rasul adalah
Pakai matamu. Pakai otakmu juga Pakai KBBI. matamu itu aja dulu, pemerintah matamu aja dulu, matamu dulu, matamu. Ada ndak yang bisa buka kamera di sini? Mohon Kenapa kau sabar sangat dulu, takut? sabar Ada. dulu, sabar Ada, dulu, Bang. sabar Ada, dulu, Bang. sabar. Kamu sabar, kamu murid baru di sini. Muhammad itu belum tentu nabi. Coba Ingat buka itu, Muhammad. KBBI. Rasul adalah biar orang ini Muhammad belajar. itu belum KBBI bukan Muhammad yang bikin. Iya silakan Anda buka. KBBI Sudah. adalah Nggak ada salahnya. Kami pakai KBBI itu, nggak ada adalah diam dulu. Murid baru diam. KBBI adalah Rasul mempunyai arti adalah orang yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Jedar. Makanya kalau jadi murid itu masuk dulu absen, duduk baik-baik, perkenalkan diri, janganlah senyerocos kau, Justin. Tolong besarkan saya. Nah, silakan besarkan kata Rasul menurut KBBI. Silakan. Supaya Mana? matamu yang bolor itu lihat ya. Oke, Rasul silakan. KBBI. Diam mulutmu. Diam. Santai aja, Rasul Bang. KBBI adalah orang yang Orang yang baca. diutus oleh Tuhan Yesus bukan Muhammad. Iya, mana tertulis Tuhan Yesus di situ? Mana? Mana? Goblok, lihat, dengar, Allah, lihat, lihat. wahyu Allah, SWT. Iya, yang kedua. Bapak yang kedua nih. Yang kedua nih. Malu. Yang di kedua atas, ini, yang di atas tuh. Yang kedua, ya yang kedua. Rasul orang yang kedua. menerima. Yang kedua. Orang yang menerima. Yang pertama dong, yang jangan pertama kabur, dong, kau. yang pertama Kabur, dong, kau. yang pertama dong, yang Jun, pertama, yang pertama, Jun, yang jangan pertama, kabur kau. yang pertama dong. kedua. Saya Yang pertama, yang pertama, yang pertama Yang dong, kedua. yang pertama dong. Terserah. Yang pertama. Kedua ini. Nah, sekarang kamu Orang tunjukkan yang kata diutus Rasul. Oke. oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Yang Injil. pertama adalah orang yang menerima Injil. Itu untuk kau Apa orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi Muhammad itu diutus sama Yesus. Itu yang sebenarnya. pertama. Oke, yang Muhammad kedua, kalian itu yang Yesus kedua yang orang utus. yang diutus Gitu. oleh Yesus untuk memberitakan yang Injil. kedua, kami Baik. yang kedua. Oke, baik. Dor, Jadi di selamat situ datang ada ya. kebenaran, Dor. Situ ada, oke. Sekarang kata Rasul kau tunjukkan di dalam original teksnya. Silakan. Silakan kau tunjukkan Kenapa kata Rasul di ditunjukkan? dalam original teks kitabmu. Silakan. Silakan. Main. Kita sepakat KBBI. Silakan. Ini nih KBBI ya. Silakan. Jangan Kamu kabur, tunjukkan kau. dulu. Kamu Jangan tunjukkan kabur, dulu kau. kepada saya. Tunjukkan kepada saya Kesepakatan di dalam dari original KBBI. teks kitabmu. Nah, gundulmu itu original teks. Tadi kita sepakat KBBI. Allahu bersama Akbar. saya. Masya Allah. Cuma. KBBI menjelaskan. Kadang-kadang- Dengar. Di mute dulu. Titisan tolong di mute Titisan. Di mute dulu. Murid saya yang baru masuk ini di mute dulu. Dengarkan gurumu baik-baik. Dengarkan. KBBI menjelaskan yang pertama, Rasul Kenapa adalah harus di-mute? sabar dulu biar ndak tabrakan. Kau suka kalau tabrakan? Nah, kau suka? Kenapa takut sekali Diam dengan diam dulu. Habis ini kamu ngomong. Bunda Sopi main. Bunda Sopi tolong main. Moderator. Habis ini kau ngomong ya. Saya Justin, habis ini kau ngomong. Juga KBBI versi. Dengarkan. Sabar, kenapa Dengar. Habis ini saya dulu loh. Saya dulu dengar. Bang Justin tolonglah kita tertib lah. Sebagai kita murid diskusi. saya yang Satu pernah hilang lawan bertahun-tahun. Yang pernah hilang bertahun-tahun, murid saya Satu Edo. lawan satu semuanya. Kau diam dulu. Nah, Satu lawan diam dulu. Diam, sabar. Tenangkan dirimu lawan ya. satu. Tenangkan dirimu anakku. Diam dulu, Tenangkan Bang. dirimu anakku. Kau tahu ini. Kalau dia tidak mau diam, lemparkan ke neraka aja. Nggak Ibaratnya apa-apa. Titisan kena nggak mau diam. Buat apa? Kau sudah dengerin kok ngoceh. Ah. terus. Nah, Susah tendang kau. dengarkan kau ya, dengar. Kata Rasul menurut KBBI. KBBI ini kapan didirikan? Kapan berdirinya KBBI? Ini dulu. Ada dua itu. nomor satu, Dengar nomor dua. dulu. KBBI itu berdiri kapan? Tanya dulu. Teman-teman di sini ada yang tahu kapan berdirinya KBBI? Jangan diturunkan. Gimana diskusi kayak gini? Ya, siapa suruh dia nyerocos?
Itu berarti takutlah, Anda takut. Nggak ada saya takutku kepada penyembah setan, nggak pernah takut saya. KBBI itu didirikan 28 Kenapa Oktober turunkan? 1988 Bang Zuma. 88. Orang Oke, menyampaikan dengar. KBBI didirikan tahun 1988. Titik Naikkan ya. kembali. Nah, sekarang kita lihat di dalam kata Rasul Naikkan menurut kembali. KBBI yang baru didirikan Naikkan tahun kembali. 1988. Oke? Menurut KBBI yang didirikan tahun 1988, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahun 1988 Rasul juga diartikan bahwa adalah utusan Yesus. Mari kita tertawa. Ya, ternyata nanti di tahun 1988 baru kata Rasul itu diartikan sebagai utusan Yesus. Nah, untuk memahami ini, mari kita kembali ke original teks. Di mana di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Rasul berdasarkan original teks? Ada nggak? Nggak ada. Rupa-rupanya kata Rasul itu nanti dirampok setelah tahun 1988 resminya diartikan atau didefinisikan oleh KBBI. Malu nggak? Malu nggak? Malu nggak? Malu nggak? Malu nggak? Kalau Kristen nggak ada malunya pasti. Malu dong. Apa malu cuma framing doang kayak Bang Zuma framing doang. Banyakan Rasul framing. itu Ince, kita sudah sepakat tadi. Kita diskusi dengan baik. Enggak, Artinya dia ngomongnya terlalu apa Bang Iya, Zuma ini? sabar. Ngomong Artinya bilang begini, malu-malu segala kawan-kawan. macam. Oke, Padahal dia begini. framing banyakan framing. sabar. Ince, dengar saya Ince. Saya Artinya tanya dulu. kalau Oke. Bang Ince mau ngomong bernarasi memiliki data, ya, kita akan terima. Bang Zuma apa yang dia sampaikan itu punya dasar, ada pondasi rujukannya. Enggak, ada juga framingnya, bukan dasar semua. Ada framingnya, makanya saya Astagfirullahaladzim. protes. Sekarang dia punya dasar, ada bukti kok. Kenapa teman-teman tidak mau menerima kebenaran itu? Sekarang di saat dari awal kita diskusi, saya Ince tidak bukan pernah tidak bawakan mengakui dia data sama ada saya. juga pakai dalil, ada juga yang framing tidak pakai dalil. Itulah yang saya bilang. Ada juga kata yang Rasul benar-benar resmi dalil. kalian pakai. Kata Kecuali Rasul dia ngomong resmi terus kalian bukan data- pakai dari ngomong tahun bukan berapa, data Dik? itu baru fair. Adik, Ini adik, kata Rasul resmi kamu pakai itu mulai dari tahun. Dek, ada framing. kamu yang ada menemukan tunjukkan tadi kan data. 28 Campur. 28 Oktober tahun 1988 barulah kata Rasul itu resmi kamu gunakan. Oke, nah, kita tinggalkan itu ya. Jadi Paulus itu nabi yang adalah rasul. Tidak ada rasul tanpa nabi. Paulus. Nabi dulu. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, lalu dari mana 12-13 kitabnya ini dia dapatkan? Dari mana dia dapatkan? Nabi itu yang menerima wahyu. Rasul itu yang menyampaikan wahyunya. Paulus menerima wahyu enggak? Paulus menerima wahyu enggak? Kalau Tidak, Paulus tidak Paman. menerima wahyu, tidak, berarti betul dia bukan nabi. Kalau Nah, dengan Paulus bukan tidak kalau dia tidak menerima wahyu, berarti dia bukan nabi. Dengan demikian dia juga bukan rasul. Memang betul, Paulus bukan nabi, dalam Paulus juga pemahaman bukan Kristen rasul. banyak Jangan kau bawa penerima pemahaman wahyu Kristenmu di itu, sini. tapi tidak semuanya Jangan kamu bawa pemahaman Kristenmu di sini. Enggak laku bagi orang berakal. Pemahaman makanya Kristen jangan hanya bawa cocok pemahaman bagi orang yang Islam itu tidak di sini, berakal. tak laku juga. Pemahaman Cuma, Kristen Ince, itu, Pemahaman Bisa. Kristen juga nggak laku sama kita. Jadi kita iyalah ajaran Yesus aja kalian tolak, apalagi ajaran Islam. Nah sekarang kita kembali kepada tema ya. Kembali aja kepada tema kita ya. Iya. Jadi saudara-saudara, Paulus itu menerima pengajarannya selama sebanyak 13 buku itu bukan firman Tuhan. hanya Bang Juma ini standar. Paulus ini bukan firman Tuhan, yang ditulis itu bukan firman Tuhan, bukan. Yang menjadi sumber firman, nih untuk saudara Kristen pahami, yang menjadi sumber firman di antara orang-orang yang akan saya sebutkan namanya ini, Anda pilih Yesus, Paulus,
Lukas, Markus, Matius, Petrus. Siapa di antara 6 orang ini yang menjadi sumber firman? Ada Kristen yang berani jujur? Yang menjadi sumber firman di antara orang yang saya sebutkan namanya tadi itu siapa? Siapa yang menjadi utusan? Bang Pion silakan. tanggapi sebagai Kristen. Bang Pion, monitor. Bang Pion. Yesus, Lukas, Markus, Paulus. Siapa di antaranya yang menerima firman dari Elohim sebagai sumber? Siapa bang? Baik, begini. Saya tidak mau jawab pertanyaan ini dulu. Kenapa? Karena berat, Diskusi ini, mempermalukan. Kristen bisa gulung tikar kalau Anda jawab jujur. diskusi ini tidak seimbang gitu loh. Pemberian waktu untuk bicara juga dibatasi, dipotong-potong. Oke, maaf. Makanya Silakan Anda bicara. Saya diam. Oke, silakan. Hujat gitu loh. Jadi gini Bang Pion. Seolah dari tadi Zuma itu sudah menyiapkan semua pertanyaannya untuk dibacakan, semua pernyataannya untuk dibacakan, dan kami tinggal menjawab iya atau tidak aja. Diskusi macam apa itu? Saya juga mau menanyakan Al-Quranmu itu kenapa isinya kayak dongeng gitu loh? Kenapa isinya kayak dongeng? Gini Saya mau oke. menanyakan ini. Bang Pion, gini kita clear. Kita sepakat di awal ya, kita diskusi baik-baik dalam hal ini secara logis, secara data, ya kan? Al-Quran sudah kita jelaskan dari awal sebelum Bang Zuma naik, kita sudah jelaskan bersama Ustadz Bang Pratama. Tapi di situ Bang Pion tidak menanggapinya dan menerima itu. Kita sudah jelaskan semua sehingga kita masuk ke ajaran teman-teman Kristen. Saya pikir begitu. Tadi yang dibahas itu tadi adalah yang kita sepakati di awal, apa itu kitab suci. Itulah yang kita sepakati, bukan Iya. Al-Quran. Al-Quran mana mau saya sepakati, isinya aja nggak sesuai sejarah gitu loh. Ya itu Tapi kan memang menurut nggak bisa ngecek Al-Quran kok kamu kok tanya itu Al-Quran. menurut kamu abang, Ya, itu menurut kan kamu, jelas nggak bisa kami Al-Quran. sudah jelaskan proses turunnya bahwa dia adalah firman-firman Tuhan. Kalau kau nggak percaya, buktikan kepada kami apabila ada Al-Quran yang berubah setiap versi penerbitannya. Dari awal sampai hari ini Al-Quran itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Tidak ada tambahan kosakata apapun. Sekarang kita masuk ke Bible Anda, coba kami menemukan dari setiap tahun penerbitannya itu selalu berubah kosakatanya. Apakah itu yang dikatakan suci? Itu kan tidak. Dari Itu menjadi pernyataanmu kecacatan. tadi, Al-Quran itu tidak berubah. Itu dari proses matinya Muhammad itu sampai dibukukan kan ada proses menghafal. Itu sangat berkesempatan sekali untuk diubah dan ditambah atau dikurangi. Bisa Pada saja saat contohnya. dihafal bro, Isa pada saat Al-Masih dihafal itu Iya, kamu terkonfirmasi. dikucluk, Dengar kamu dulu, dikucluk, nggak jelas. dengar dulu, contohnya. gini dengar dulu. Pada saat dihafal itu terkonfirmasi langsung kepada Nabi Muhammad. Itu paham sebelum kepergiannya Nabi Muhammad. Jadi kan dia bentuknya itu dalam bentuk hafalan. Seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu di cross check hafalannya. Tatkala sudah benar diiyakan. Begitu proses teknisnya. Begitu bang. Terbukti sampai hari ini Al-Quran itu tidak berubah. Tidak ada tambahan dan tidak ada manusia satupun yang mampu menyamai pikiran-pikiran yang ada di Al-Quran. Kan begitu. Iya, itu sejak dibukukan ya. Wah. Itu sejak dibukukan. Kita Tapi clear di proses sini Al-Quran penghafalan bro. kita Kita clear. nggak Sekarang tahu. begini Bisa saja. kita Ini buktikan. kita butuh waktu ini bro. Sekarang begini. Ambilkan saya satu ayat Gitu. yang memang itu bukan pikiran Tuhan. Tunjukkan saya. Supaya jangan bacir kita di sini. Baru saya tunjukkan kamu, Bible kamu yang cacat. Nah, Saya bacakan, saya cari ayat yang Baru kau mau cari berarti. Nih, makan dengarkan waktu di narasi sini. saya, Saudara Pion. ada. Pion, dengarkan Ini saya. Pion. Sudah dengar dulu, dengar dulu Bang Suma. Dengar dulu Bang Suma. Dengar, Kita belajar, dengar, kita Pion. belajar sama-sama. Pion, Oke, kita belajar dengarkan. sama-sama. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menatar mahasiswa, menatar sahabatnya, menggembleng sahabatnya, mendidik sahabatnya. Beliau kemudian memandikan sahabatnya siang dan malam dengan ayat-ayat suci Al-Quran selama 22 tahun lebih.
Saya ulang, 22 tahun. Kamu pikir 22 tahun itu singkat? 22 tahun lebih baginda Rasulullah Muhammad SAW memandikan sahabat-sahabatnya dengan Al-Quranul Karim. Itu, camkan itu baik-baik. Sekarang pertanyaan saya, berapa lama Yesus mengajarkan kitab-kitab Paulus, Galatia, Roma, Filipi kepada muridnya? 1 hari? 2 hari? 3 hari? 4 hari? Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Lukas kepada murid-muridnya? 1 hari? 2 hari? Berapa lama Yesus mengajarkan buku Markus kepada murid-muridnya? Kisah para Rasul kepada murid-muridnya? Hah? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus. Kapan Yesus mengajarkan buku-buku itu? Kapan? 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 Ada pernah Yesus? Nah, silakan Anda jawab. Saya diam. Jawab pertanyaan Yesus saya. tidak- Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Galatia? Itu aja dulu. Kitab Galatia berapa lama Yesus ajarkan? Silakan. Baik. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia kepada orang. Dah, Itu tepuk ya. tangan. Silakan saudara nilai. Lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Surat Galatia, setiap surat yang ada di Alkitab itu di dalamnya ada perkataan Yesus, tapi tidak kemudian mengambil isi surat itu untuk diajarkan. Bingung juga kalau memang model penghujat semua. Jadi gini, bentar. Dah, jangan nangis dulu. Pura-pura kuat aja, Bang. Iya, begini, Jangan nangis. Pura-pura Begini. kuat. Ya. Saya berikan contoh. Yesus tidak pernah mengajarkan Paulus tentang kitabnya Matius. Oke? Itu contoh. Lalu Tapi apa? di dalam kitab Matius itu ada firman Yesus. Contohnya, bila ada orang yang menampar pipi kananmu, barulah pipi kirimu. Itulah firman yang keluar dari mulut Yesus langsung. Gitu. Tapi kalau kemudian Anda menanyakan apakah Yesus mengajar orang kitab orang, mengajar muridnya dengan kitab muridnya, itu tidak. Gitu. Enggak mungkin Yesus mengajar. Enggak, kamu mengetahui keadaan kitabmu itu dengan kondisi kejujuranmu itu kamu Beresi dulu jaringan. sedih tidak melihat Lari-lari, agamamu ini kamu sedih atau minimal malu tidak Anda itu melihat keadaan agamamu ternyata berasal dari buku-buku yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan? Malu nggak tuh? Malu nggak kamu? Itu pernyataan siapa? Itu pernyataan siapa? Malu nggak? Saya tidak. Lah kamu tadi mengatakan Menyetujui bahwa pernyataan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab tersebut. Kamu sendiri yang mengatakan Yesus tidak pernah membacakan. Betul. Ini dengar. Yesus tidak pernah membaca. Sudah kitab selesai Yohanes gulung kepada tikar Matius. sudah. Itu. Nah sudah selesai. Selesai berarti betul Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, bukan ajaran Yesus. Udah ya? Ada lagi yang mau dibahas? Kalau udah selesai, udah gulung tikar kan? Al-Quran sudah semakin benar. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu berkata itu dari Allah. Ternyata Anda sudah menjawabnya sendiri kalau kitab Anda itu bukan dari Tuhan. Jangankan dari Tuhan, dari Yesus aja kagak. Udah selesai. Izin. Saya belum menjawab seperti itu. Udah lanjut. Yang saya jawab, Saya sapa dulu, saya sapa jawab, dulu, saya teman-teman. menanggapi pertanyaan. Sabar Pion, clear kita. Selamat pagi menjelang siang, Bang F Logia. Oke, Bang F Logia. Pagi. Oke, kita santun di sini ya, diskusi kita mau edukasi teman-teman di bawah ya. Boleh. Bang F Logia,
Ya, Tolong dibantu temannya yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kitabnya Kristen. Bantu itu Bang. Bantu, Ya, ya. kasihan. begini Pak, ya. Anda tidak mengerti terbentuknya kitab suci, kitab Alkitab itu bagaimana terbentuknya ya. Saya tidak tanya terbentuknya seperti apa Bang. Terbentuknya itu nanti pada saat pengkanonan. Nah, makanya Setelah Anda Paulus framing yang setelah keluar Paulus kayak di gitu. penjara baru terbentuk buku-buku itu. Yang saya pertanyakan, apakah Yesus pernah membahas, mengajarkan kepada pengikutnya tentang buku-buku Galatia, Roma, Filipi, Korintus? Pernah enggak? Itu Saya pertanyaannya jelaskan, itu. saya Ya, jelaskan. silakan. Anda tidak Silakan. berframing kepada saya. Saya jelaskan kepada Tidak ada Anda. framing loh, ini pertanyaan loh. Kalau Yesus tidak mengenal buku-buku yang mengantarkan Nanti Anda dulu saya menyembah jelaskan dulu, kepada saya makhluk. jelaskan dulu kepada Anda. Saudara, Saya jelaskan kalau kepada Anda, kalau Yesusnya tidak pernah mengajarkan buku-buku yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk gaib yang datang kepada Paulus, udah selesai. Gulung tikar agamamu. Udah selesai. Ternyata Yesus tidak mengenal buku panduan kalian yang kalian pakai untuk menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus. Ya kan? Itu pemahaman kamu yang sengklek. Ya sudah, Otakmu yang kalau itu sengklek pemahaman semua. Saya tolong bicara dulu Pak. Ada Ya, framing nggak keruan itu. ya, silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus pernah mengajarkan buku-buku yang Anda tenteng ke gereja. Silakan. Justru Silakan. saya mau Saya diam. jelasin kepada Anda. Anda diam Silakan. dulu. Ya, saya diam. Tapi awas ya, kalau sampai tidak kena kepada apa yang saya butuhkan, saya minta kau colok pantatmu sendiri, habis itu kau cium. Ya. Maaf, saya harus tegas. Nanti saya boleh bertanya kembali ya. Boleh dong, silakan, jawab aja. Saya boleh bertanya kembali kan? Ya, jawab dulu. Apakah Jawab Yesus dulu. mengajarkan buku panduan yang kau gunakan untuk menyembah makhluk Oke, halus oke. Saya jawab. yang kau sebut saya jawab, roh saya itu? jawab. Nah, silakan. Saya jawab. Terbentuknya Alkitab itu dituliskan justru itu mengajarkan tentang Apakah diajarkan apakah oleh Yesus mengenal, mengajarkan? justru itu bukan Apakah Kitab Yesus itu terbentuk mengenal, pengajaran Yesus, mengajarkan Pak. buku-buku Mengajarkan yang kau tenteng, tingkah laku apa yang kau yang tenteng diajarkan ke oleh gereja bukan Yesus sebagai mengajarkan buku-buku untuk menyembah makhluk Beda dengan bertanduk Nabi Anda. 7, bermata 7? Jawab. Nabi Anda itu turun dari mana? Keluar Jawab dari dulu. gua, Jawab. Apakah Yesus mengajarkan buku-buku Jangan yang kau dimut. pakai menyembah makhluk Jangan bermata 7 itu? Jawab. Jangan di-mute ya. Om Eflogi, artinya begini Bang, kita diskusi. Jangan di-mute ya. Langsung Saya konkret apa? aja apa yang ditanyakan, itu yang dijawab. Jangan melebar ke kiri ke kanan. Itu sudah jelas Bang Zuma mempertanyakan. Tinggal Saya sudah dibuktikan. jawab kok. Tiba-tiba di-mute, ngapain di-mute? Sabar. Sabar Bang, sabar Om. Sudah jawab katanya. Ayo coba diulang apa jawabannya tadi pertanyaannya Bang Zuma. Coba. Yesus tidak mengajarkan buku-buku, justru buku-buku itu ditulis karena Alhamdulillah. pengajaran Yesus. Tahu nggak? Alhamdulillah. Udah selesai. Udah selesai ya. Berarti Sudah clear, dua. clear. Jangan kau balik-balik. Iya. Iya. Sudah clear. 2 orang yang mengakui bahwa ternyata kitabnya Kristen itu tidak diketahui dan tidak Sekarang diajarkan aku oleh tanya Yesus. kepadamu. Masya Nabi Allah. keluar dari gua. Masya Allah. Kenapa? Masya Allah. Masya Tiba-tiba Allah. jadi Nabi saksi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, apa yang kamu pertanyakan? Silakan. Yang pasti kita sudah bungkus jawabannya, teman-teman. Kristen ini mengakui bahwa Yesus tidak mengenal buku panduan kekristenan yang mereka sebut Perjanjian Baru, di mana isinya Siapa yang kepada makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, silakan. Siapa yang mengelegalkan nabimu yang keluar dari gua tiba-tiba jadi nabi? Tak ada, jawab. Oke. Baginda Rasul Siapa saksinya? Rasulullah Jawab. wa khataman nabiyyin.
Jadi siapa saksinya yang keluar tiba-tiba jadi nabi? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'anul Karim, dan Al-Quran ini diberi legalitas oleh Rasulullah. Wahyu dari Ketika dikatakan mana? oleh Rasulullah, sabar. Saya Sabar, ditanya, Bang. saya menjawab. Oke? Saya ditanya, saya menjawab. Khuzu Al-Quran min arba'ah, min abdillah, dan seterusnya. Terimalah Al-Quran ini dari keempat sahabatku. Disebut nama-namanya. Disebut namanya. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Disebut namanya. Artinya standarisasi tentang Al-Quran jelas berasal dari Rasulullah. Sedangkan Anda menjawab standarisasi Bible perjanjian baru ternyata bukan dari Yesus. Udah selesai. Udah selesai. Terkait dengan saksi Al-Quran Lanjut Bang Zuma, lanjut. Diselesaikan dulu Bang Zuma. Baru Bang Evlogio bicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ketika berbicara mengenai saksi, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah dan malaikatnya menjadi saksi pewahyuan Al-Quran. Allah dan malaikatnya juga menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, cukup aku dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruhnya. Begitu juga Yesus. Di Yohanes 8 Yesus berkata, jika engkau menghakimi seorang penghakimanmu itu, dan aku tidak menghakimi oleh seorang pun, sebab jika aku menghakimi, penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Tuhanku, Bapakku. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Hanya dua yang bersaksi. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia Allah mengetahui, maha melihat akan segala hamba-hambanya. Tuh jelas. Jadi yang menjadi saksi adalah Allah. Sama seperti Yesus, Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Yesus bersama dengan Tuhannya, hanya berdua saksi. Atas kenabian Rasulullah, seluruh umat Islam di atas muka bumi ini menjadi saksi secara turun-temurun. Paham ya? Sampai di situ. Ya, silakan. Sekali lagi, saudara kita dua orang ini mengimani, mempercayai Yesus tidak mengenal buku-buku Kristen yang Kristen pakai untuk menyembah makhluk bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi ini mungkin Kristen ada 3. Selamat siang Bang.